Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak 71, 72, 73, 74, 75. Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kemana-mana kecuali ada keperluan yang mendesak, di rumah aja. Sekarang kita akan belajar membahas tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ini bab terakhir. Bab terakhir, nanti setelah ini kita ujian. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ikhlas. Perilaku manusia itu terbagi menjadi dua. Perilaku terpuji dan perilaku tercela. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah perilaku terpuji. Perilaku yang baik, perilaku yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah ikhlas. Di dalam surat An-Nisa ayat 146 halaman 58, dibuka LKS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu waqtasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi wa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, ikhlas di sini secara pengertian secara bahasa adalah memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari segala perilaku syirik. Memurnikan, ikhlas itu murni, gitu loh. Tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi ikhlas itu hanya kepada Allah. Itu murni, membersihkan dari segala sesuatu yang syirik. Syirik itu yang menganggap ada sesuatu lain selain Allah. Jadi Allah itu dianggap ada Tuhan lain selain Allah, ada sekutu dengan Allah. Ikhlas menurut istilah adalah seseorang beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahalanya, takut terhadap siksa-siksanya, dan ingin mencari ridhonya. Jadi orang yang memang benar-benar ikhlas itu niat hidupnya, niat ibadahnya, niat bekerjanya, dan semua apa yang dia lakukan dalam kehidupannya itu hanya untuk Allah. Itu niat berkeluarga, niat hidup bermasyarakat itu hanya untuk Allah, gitu loh. Niat mencari ilmu hanya untuk Allah, gitu. Itu yang pertama, ikhlas ya. Kemudian kita ambil contoh ikhlas itu sendiri, gambaran ikhlas. Gambaran ikhlas itu seperti akar pohon, gitu loh. Jadi akar pohon itu yang ada di dalam tanah, tidak kelihatan oleh sesuatu yang lain. Jadi dia di dalam tanah, dia mencari air, dia berusaha kerja keras supaya pohon yang ada di atasnya itu berkembang, kemudian berbuah, dan setelah berbuah orang itu menikmati buahnya. Maka apa yang orang lain itu nilai, mereka akan menilai, oh buahnya manis, bunganya itu harum, itu pohonnya indah, tanpa menyinggung akar, gitu. Padahal yang bekerja keras itu adalah akar. Tetapi akar tidak pernah menampakkan dirinya bahwa dirinya itu telah bekerja, gitu loh. Jadi itu. Jadi tidak kelihatan, tidak menampakkan diri bahwa dirinya itu berbuat sesuatu. Itu ikhlas. Jadi contohnya ya akar itu. Bahkan orang tidak menganggap akar itu sesuatu yang penting. Padahal penting itu. Pohon, bunga, kalau tidak ada akar, ya tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup. Jadi batang, dahan, ranting, dan daunnya itu tumbuh, ya, bisa dinikmati, bisa dilihat
indah kalau ada akarnya, gitu loh. Jadi contoh ikhlas ya seperti itu. Yang sebenar-benarnya ikhlas seperti itu. Misalnya lagi kepada kita ini. Jadi orang kalau sudah belajar, melatih untuk ikhlas, itu tidak ada embel-embel lain di dalam hatinya. Saya mau pamer, saya mau riak, saya mau supaya dipuji sama orang. Tidak ada. Makanya kita ini dari sekarang, termasuk saya dan kalian, harus belajar menjadi ikhlas, menjadi orang yang ikhlas dalam hal segala hal, gitu ya. Mencari ilmu harus ikhlas, kalian mencari ilmu, gitu. Harus murni karena Allah, gitu. Ikhlas itu tempatnya di dalam hati ya. Jadi Rasul bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad diri seseorang itu ada segumpal darah. Darah ini maksudnya adalah hati. Apabila hati menjadi baik, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila hati menjadi rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya. Nah, ini sikap ikhlas akan tumbuh jika dilakukan tindakan sebagai berikut. Jadi ikhlas akan ada di dalam diri kita, akan nampak di dalam diri kita jika pertama, mulailah sesuatu dengan menyebut nama Allah. Udah, saya berangkat ke sekolah karena Allah, saya membantu orang tua karena Allah, saya belajar karena Allah, begitu. Jadi harus dimulai seperti itu. Makanya seperti kalian ini belajar di rumah, saya belajar online karena Allah, begitu. Bukan karena kalian tidak dinilai oleh gurunya, bukan karena itu. Saya mengisi jadwal amaliyah Ramadan tiap hari karena Allah, bukan karena tidak ingin nilai kalian. Bukan karena ingin nilai, bukan karena itu. Bukan karena takut nanti ditindak sama gurunya misalnya. Bukan karena itu. Jadi murni karena Allah. Itu yang pertama. Ya, niatkan sesuatu yang akan dilakukannya itu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin pamer, ingin dilihat oleh orang lain. Itu loh, jaim, nggak boleh begitu. Niatkan sesuatu hanya untuk Allah. Gitu. Saya pergi ke sekolah, misalnya rapi-rapi, kemudian berdandan cantik, ingin dipuji orang lain. Jangan begitu. Niatkan pertama kali itu hanya untuk Allah, gitu loh. Saya membersihkan diri, saya berangkat ke sekolah rapi karena Allah. Begitu. Itu yang pertama yang harus ditanam di dalam hati. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat karena Allah, gitu. Makanya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau niatnya bagus, kalau niatnya baik, maka segala apa yang dia lakukan juga baik. Kemudian yang ketiga, matangkan segala tindakan, tidak tergesa-gesa setelah merasa yakin lakukan perbuatan tersebut. Jangan terburu-buru, gitu loh. Tidak boleh, nggak boleh begitu. Memohonkan sesuatu. 4, memohonkan selalu kepada Allah agar semua perbuatan senantiasa mendapatkan ridhonya. Saya sekolah mencari ridho Allah, saya belajar di rumah mencari ridho Allah, saya tarawih mencari ridho Allah, saya puasa mencari ridho Allah. Terus seperti itu. Harus ditanamkan di dalam hati bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah, gitu. Itu ya, itu ikhlas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Apa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku ikhlas itu gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ya, tidak pamer, tidak riak, tidak ingin dipuji orang. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Kalian puasa karena Allah, bukan karena takut orang tua. Gitu loh. Kalian tarawih karena Allah, bukan karena takut jarnya jadwal amaliyah Ramadannya nilainya supaya tinggi, bukan karena itu. Kalian ngaji di rumah atau tadarus dengan keluarga, dengan saudara karena Allah, bukan karena ingin
bahwa kamu itu dianggap tahu ngaji, bukan karena itu. Kemudian tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Ini selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Hati-hati, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit. Ini biasanya orang yang bersedekah ini. Menghitung-hitung, saya sudah banyak tadi anunya ya. Saya kemarin 1 bulan yang lalu saya udah nyumbang sekian. Nggak usah, itu nggak usah dihitung. Biar Allah yang memberikan balasannya gitu loh. Gampangnya dari saya bahwa ikhlas itu. Nah, mari kita gambarkan ikhlas itu. Kalau pertama tadi kita menggambarkan ikhlas seperti akar. Nah, yang terakhir ikhlas itu sama seperti kita itu meludah gitu loh. Tuh, meludah. Ya udah dibuang, buang aja itu ludah. Gitu loh. Kan tidak mungkin kita memakan ludah kembali kan. Jadi meludah gitu loh. Itu. Orang kalau berbuat ikhlas, sama seperti orang meludah itu. Sudah dianggap tidak penting perbuatannya. Sedekahnya sudah dianggap udah serahkan kepada Allah. Belajarnya ya udah kita serahkan kepada Allah. Artinya sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Allah gitu. Sama seperti meludah. Tidak mau bersedekah. Kita bersedekah mengharapkan sesuatu yang lebih besar dari sedekah. Jangan. Biarin Allah yang nantinya akan membalas kepada kita gitu. Jadi kalau ikhlas sih sama seperti orang meludah. Sudah dianggap tidak ada gitu. Sudah dianggap itu urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Kita bersedekah yaudah sudah urusan Allah. Diterima tidak diterima urusan Allah. Gitu. Itu ikhlas. Kemudian yang kedua sabar. Sabar itu artinya adalah tabah. Ya, tahan. Itu sabar secara bahasa. Kemudian secara istilah, sabar adalah menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Macam-macam sabar antara lain. Pertama, jadi sabar itu tidak hanya sabar kamu diejek, dibully misalnya, kemudian diam. Bukan hanya itu sabar. Gitu loh. Sabar itu banyak macamnya. Pertama, sabar dalam menerima ujian hidup. Di dalam Al-Qur'an jelas di sini. Sabar dalam menerima ujian hidup. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu pertama dia harus sabar menerima ujian hidup. Di sini disebutkan bahwa kamu harus sabar apabila dikasih sesuatu yang menakutkan. Seperti sekarang ada wabah seperti ini. Kan takut kita. Tapi kita harus sabar, gitu. Kita juga harus sabar. Misalnya ada bencana, takut kan kita kan, musibah, takut kita, ada gempa, ada ini, itu sesuatu yang menakutkan. Itu memang ujian bagi kita dan kita harus sabar. Kelaparan, misalnya seperti negara-negara yang dilanda kelaparan. Kelaparannya itu karena apa? Karena peperangan, karena memang daerahnya itu tandus, itu harus sabar gitu loh. Di samping berusaha juga gitu. Kemudian kekurangan harta, ya orang yang miskin, orang yang tidak mampu punya rumah mewah misalnya, dia hidupnya pas-pasan bahkan kurang. Nah, itu harus sabar itu, kekurangan harta. Jadi tidak boleh mengeluh, enggak boleh. Ya Allah, kenapa saya miskin? Jangan begitu. Kita harus tanamkan sikap sabar seperti itu. Harus sabar. Kemudian akan diuji oleh Allah dengan jiwa. Gitu loh. Sakit, kasih penyakit oleh Allah. Kemudian apalagi? Ya macam-macam lah. Itu harus sabar. Dan buah-buahan. Nah ini buah-buahan di sini ya bukan hanya buah-buahan itu, bukan. Artinya
Misalnya di dalam suatu negara itu ada kelangkaan sesuatu apa sembako atau lain-lain, nah itu sekarang jarang ya apa itu sekarang udah gagal panen misalnya, ya itu harus sabar gitu, begitu. Yang pertama. Yang kedua, sabar dalam keinginan hawa nafsu. Harus sabar dalam menghadapi syahwat atau keinginan nafsu itu. Di sini dijelaskan di surat Al-Munafikun ayat 9 ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang yang lalainya itu karena harta benda dan anak-anaknya, maka dia itu berarti tidak sabar dalam mengendalikan keinginan hawa nafsu itu, keinginan syahwat birahi itu loh. Karena harta kita sampai nggak sholat, karena kemewahan kita sampai menganggap wah saya sudah kaya, saya sudah ngapain saya sholat gitu loh. Wong hidup saya sudah mewah. Kemudian karena anak-anaknya, anak saya sudah berhasil, anak saya sudah sukses, kemudian kita ini enteng dengan agama, tidak melaksanakan apa yang diperintah agama, misalnya menyombongkan diri gitu. Bahkan begini ya, zaman sekarang ini orang tua itu kadang lupa begini, dia itu hanya peduli kepada anak-anaknya kalau dia itu bodoh dalam hal belajar menghitung. Misalnya dia hanya peduli kamu harus pintar matematika, padahal yang lebih penting dari itu di awal adalah mengaji dulu. Jangan itu dulu yang dipentingkan. Kita harus mementingkan sesuatu yang prinsip dulu, kemudian baru kita kepada yang lain. Orang tua kadang lalai di sana. Matematikanya pinter, ngajinya enggak, gitu loh. Bahasa Inggrisnya pinter, ngomongnya pinter, bahasa pinter, tapi ngajinya enggak, gitu loh. Itu termasuk lalai juga itu terhadap anak-anaknya. Paham ya? C. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini, jadi kita ibadah subuh bangun, kemudian sekarang kan bulan puasa, sahur, ngantuk. Iya memang, itu harus sabar, gitu loh. Ini taat kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa taatnya kita, gitu loh. Itu ya. Tarawih capek, iya memang, tapi harus sabar. Puasa lapar, haus, iya memang, tapi harus taat. Berarti ya, sabar dalam menanti ketetapan Allah, kemudian sabar dalam menanti hari kemenangan. Yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi ejekan. Nah ini yang banyak kita temui di sekolah, di masyarakat, di lingkungan ya di lingkungan kita lah, sekolah ini. Bahkan di Al-Quran di sini ini contoh nih ya. Contoh perilaku sabar dalam hidup dapat kita simak dari cerita berikut ini. Pak Kardi beserta anak dan istrinya harus tinggal di tenda pengungsian bersama puluhan warga desa lainnya. Pak Kardi dengan keluarganya bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan yang tengah mereka hadapi. Harus sabar. Tinggalnya di tenda, padahal Pak Kardi ini kaya gitu loh. Tapi karena ada sesuatu yang menimpa, sesuatu bencana, maka dia harus sabar menghadapi itu semua. Betapa tidak, kini mereka sudah tidak memiliki lagi tempat tinggal karena gempa. Jadi rumahnya hancur lebur karena gempa gitu. Harus sabar itu. Kemudian yang terakhir adalah pemaaf. Nah, jadi memberi ampunan, pemaaf itu. Orang yang mudah memberi ampunan kepada orang lain. Gitu loh. Dan Nabi sendiri adalah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemaaf gitu.
paling sabar, yaitu Nabi. Makanya kita harus mencontoh Nabi, pemaaf. Kemudian perilaku pemaaf itu dalam kehidupan sehari-hari ini yang harus diterapkan. Memberi maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Ya. Meminta maaf itu ya, memberi maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Kita punya salah, si A dan si B misalnya. Ya. Si A ini punya salah ke B. Punya salah, B nggak salah. B sabar orangnya dan dia pemaaf. Kemudian si A ini minta maaf ke B. B, saya minta maaf ya, kemarin saya misalnya mukul atau gibah misalnya, ngomongin si B misalnya, saya mohon maaf. Jadi meminta maaf ini gampang gitu. Saya minta maaf ya B ya. Kemudian si B ini untuk memberi maaf itu berat. Karena dia sudah difitnah misalnya. Berat pastinya, tapi karena dia pemaaf, dia maafkan si A ini. Gitu loh. Maka orang yang meminta maaf itu lebih berat dengan orang yang memberi maaf. Ya udah saya maafkan. Itu berat loh seperti itu. Coba kalian alami sendiri tuh. Lebih gampang meminta maaf apa memberi maaf? Gitu. Lebih gampang meminta maaf. Tapi memberi maaf, kalau dia itu jiwa besar, dia akan gampang memaafkan orang lain. Gitu loh. Paham ya? Ini pasti kita alami. Gitu. Coba kalian berteman di kelasnya. Temannya ada yang usil misalnya, mengejek. Kemudian yang mengejek tadi itu meminta maaf. Mengejek jam 7, jam 9 meminta maaf. Gampang meminta maaf itu. Tapi apakah orang yang diejek itu akan memberi maaf? Belum tentu. Kalau dia masih sakit hati dengan ejekannya, ya kan? Iya. Jadi belum tentu masih. Maka seperti misalnya begini. Kita ya, kalian misalnya punya salah kepada gurunya. Ya, punya salah. Ya salahnya tidak kelihatan memang, tapi karena memang kalian misalnya benci dengan guru ini, kemudian minta Pak Guru saya minta maaf, ya gampang. Tapi apakah gurunya itu memberi maaf kan belum tentu gitu. Nah tapi kalau seorang guru pada murid ya pasti juga akan memberi maaf. Apalagi orang tua sama anaknya ya pasti juga memberi maaf itu. Kemudian meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jangan dendam gitu loh. Itu perbuatan setan semua itu, dendam itu. Saya akan membalas. Nggak boleh itu. Itu ya. Jadi itu sedikit tentang ikhlas, sabar dan pemaaf. Harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa Pak, belajar terus belajar. Melatih diri untuk menjadi ikhlas, menjadi sabar, menjadi pemaaf. Sudah. Nanti terakhir ada ini hukum non mati dan tanwin, gitu loh. Dilanjut nanti kalian pelajari ya 69 itu hukum bacaan non mati dan tanwin. Sudah, mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang bermanfaat ya. Tetap semangat dan berdoa ya. Berdoa supaya kita bisa kembali ke sekolah. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.